macam rally. Walaupun beberapa hari yang lalu, kurang lebih di hari Rabu, kita sempat mengalami shock yang cukup dalam, di mana di hari Rabu kemarin ada pengumuman adanya PSBB Jawa dan Bali yang mengakibatkan IHSG sempat drop hingga kurang lebih sekitar minus 2%, tapi akhirnya tutupnya minus 1,17%, dan IHSG ini masih bertahan di MA20. Nah, sebelum kita panggilkan pembicara kita, yakni Anthony Cipto yang merupakan seorang profesional trader, terutama dia dulu pernah trading juga di cryptocurrency, saya akan mereview sebentar market sejak awal tahun. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan tahun baru buat teman-teman Cuan Troopers yang baru join acara T-Talks hari ini atau Trader Talks pertama di tahun 2021 ini. Selamat tahun baru, mudah-mudahan di tahun 2021 teman-teman sekalian tambah cuan, dan tentu saja tambah knowledge dan pengetahuan bagaimana trading saham di pasar Indonesia yang benar dan bagaimana kita memanage risiko kita masing-masing. Oke, saya akan share screen saya terlebih dahulu. Nah, jadi sejak awal tahun atau dari bulan tanggal 4 Januari 2020 kita bisa melihat bahwa IHSG mengalami kenaikan cukup signifikan di mana dibuka di angka 5994 dan hari ini telah meningkat hingga angka 6250 atau kenaikannya kurang lebih di angka kisaran 4-5%. Ya, ini dari sini sampai sini IHSG kita. Dan IHSG ini tahun ini cukup kuat ya. Walaupun sempat ada PSBB yang diumumkan di hari Rabu lalu, dia sempat drop ke bawah MA20, tapi saya rasa IHSG masih cukup kuat untuk bertahan di atas MA20-nya saat ini. Dan dari angka hari ini, di mana hari ini IHSG break di angka 6168, kisaran seperti itu, IHSG hari ini membentuk gap yang lumayan antara 6155 sampai 6193. Nah, ini ada kurang lebih ada gap di sini. Dan saat ini IHSG akan menguji resistance selanjutnya di angka kisarannya di angka 6350 dengan support di kurang lebih di titik breakoutnya di 6167 dan di gapnya ada di kisaran angka 6155. Dan tentu saja bagaimana pergerakan IHSG di minggu yang datang, tentu saja ini akan sangat menarik untuk kita bahas. Oleh karena itu hari ini di T-Talks atau di Trader Talks kita akan kedatangan bintang tamu untuk membahas mengenai pengalaman beliau trading, kemudian market tahun lalu gimana, market 2021 seperti apa, dan tentu saja kira-kira ada kisi-kisi nggak atau bocoran beberapa minggu ke depan saham apa sih yang potensi untuk kita simak karena memiliki potensi kenaikan yang luar biasa. Nah, buat teman-teman nanti stay tune sampai akhir ya, karena teman-teman bakal mendapatkan hadiah dari Sukor Sekuritas untuk 5 orang bertanya. Dan penanyanya harus di Q&A, di mana teman-teman bakal dapat hadiah masker dan hand sanitizer spesial dari Sukor Sekuritas. Ini hand sanitizernya. Dan ini adalah masker dari Sukor Sekuritas yang masih dibungkus rapi. Oke, luar biasa banget ya. Kok 2020? Enggak, kita review sebentar pengalaman dia 2020, tetapi pokoknya hari ini kita akan membahas terkait tentang 2021, outlooknya seperti apa, dan saham-saham yang menjadi high conviction dari Anthony, dan juga saham-saham jangka pendek yang kita bisa perjualbelikan di dalam minggu-minggu yang akan datang. Oke, enggak berlama-lama, kita akan sambut teman kita yaitu Anthony Cipto. Nah, sorry ini judulnya agak salah nih. Aku nggak bisa edit gantinya, intinya kita bahas 2021. Oke, kita langsung sambut saja rekan kita. Ya, halo Anthony, apa kabar? Halo Bernard, halo Sukor Cuan Trooper, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik ya. Ya, tentu saja kita baik banget. Mudah-mudahan kamu Thank juga you for selalu having me tonight. Yes. Yeah. Mudah-mudahan kamu juga selalu sehat dan selalu happy ya, karena cuan udah kita dapat cukup banyak ya dari tahun 2020 sampai awal tahun 2021 ini. Iya, January Effect benar-benar berasa ya tahun ini ya. Sampai hari ini closing 6.200 lebih. Mantap sih. Ya, very good. Nah, Anthony, sebelum kita masuk ke Outlook 2021 dan saham rekomendasi kamu yang tentu saja yang udah ditunggu sama Cuan Troopers. Nah, gimana sih kira-kira awal mula kamu mulai invest di pasar saham? Jadi awal mula saya investasi di pasar saham Indonesia tuh sekitar
kuartal 3 2015 ya, itu abis balik dari Amerika, saya sempat kerja di property consulting selama setahun lebih, sempat ngumpulin tabungan tuh. Saat itu pas nabung di deposito doang, dengar teman-teman invest saham, kita bikin grup, mulai deh belajar-belajar tentang saham, mulai investasi di saham, di pas IHSG 4.500 ya. Terus saya masih ingat tuh, pas dulu stock pick pertama saya RALS. Saya masuk di angka 550, dalam 2 minggu, lumayan tuh cuannya. Sampai 635, saya keluar, terus langsung pindah beli ke saham Java. Ya, tapi saham Java tuh nggak segampang RALS ya naiknya gitu. Saya merasakan yang namanya harus hold selama 2 bulan sampai 550. Untungnya 2 kali trade pertama sukses sih, jadi nagih gitu main saham. Iya. Oke. Nah, emang kerja bisa sambil trading saham ya, Anthony? Waktu itu kan kamu kerja di property consultant. Nah, sebenarnya waktu itu blessing in disguise ya, sambil kerja main saham, jadi nggak bisa ngeliatin market. Jadi nggak terlalu terpicu emosi dan sebagainya, nggak sempet kayak kalau misalkan market lagi turun, panik, nggak begitu dirasain. Tapi di akhir Oktober 2015 itu mulai ada waktu luang di kerjaan, makin pengen coba active trading. Di saat itu sering kebawa emosi, takut FOMO gitu ya. Jadi sempat beli tinggi, pas market jalan, aduh mau ikutan beli. Habis gitu pas market sedikit turun, cut loss. Jadi sempat ngikutin cycle itu selama kurang lebih sampai Januari 2016 ya. Itu benar-benar saya kehabisan sih gain pertama, ongkos belajar pertama tuh di market saham break even. Nah, dari sana saya ngerasa takut dikit main saham karena ada apa ya, rasa gambling gitu ya. Soalnya saya tuh masih nggak tahu tuh stock pick tuh gimana, cuma ngikutin teman-teman doang dan itu juga not good enough lah. Yes. Ya, itu tentu saja banyak dialami para cuan troopers juga yang awal-awal trading cuma ikut-ikutan tapi tidak memiliki trading system. Tapi sekarang Anthony Cipto juga udah memiliki sistem yang cukup baik untuk melakukan trading saham. Yang dimana Anthony Cipto ini sempat menjadi trader cryptocurrency kurang lebih 1-2 tahun. Nah, mungkin yang bikin kita penasaran nih, apa sih yang bikin Anthony waktu itu sempat istirahat dari trading saham, akhirnya pindah ke cryptocurrency sebelum akhirnya balik lagi ke pasar saham. Silahkan. Iya. Jadi waktu itu saya terakhir main saham tuh masuk lagi pas Mei 2016. Sempat masuk lagi karena IHSG waktu itu lagi turun dan saya ada stock pick, disuruh masuk sektor perbankan pas BBRI Mei 2016 tuh saya belajar namanya dollar cost averaging, beli di harga 2000 dan BBRI di harga 4500. Tapi saya kelupaan tuh main saham, nggak ngelihat setahun, buka-buka udah 2.600 dan BBRI-nya udah 6.400 di April 2017. Nah, di situ saya mulai ngelihat banyak teman-teman saya sendiri posting tentang cryptocurrency. Mereka bisa nge-post, wah gila gain-nya udah 20-30% seperti gain saya main banking selama setahun, tapi mereka bisa cetak gain itu cuma hitungan hari. Jadi saya penasaran, ini cryptocurrency itu apa, kenapa bisa begitu. Nah, setelah itu saya mempelajari selama 2 bulan, sebelum akhirnya tuh berani masuk ke market cryptocurrency. Saya kenapa membutuhkan waktu 2 bulan? Karena banyak big public figure di dunia seperti Mark Cuban gitu sering ngomong kalau misalnya Bitcoin tuh scam, nggak ada true value. Jadi kenapa berani invest ke sana gitu loh? Banyak conflicting opinion saat itu. Bitcoin juga masih di harga 4.500. Nah, kenapa saya waktu itu decide untuk invest di Bitcoin juga karena saya mempelajari teknologinya. Bitcoin tuh menurut saya teknologi yang revolutionize financial industry melalui internet. Ibaratnya Bitcoin tuh mencatat semua transaksi historical dari Bitcoin pertama kali dibuat. Misalkan saya transfer uang ke Bernard, saya bayar Bernard buat makan lah. Yang punya daftar transaksi itu orang random di Jerman yang lagi winter pun bisa mendapatkan historical transaction itu. Makanya Bitcoin tuh sebenarnya nge-skip yang namanya campur tangan penengah seperti bank and companies. Nah, pertukaran duit bisa dilakukan dengan siapa saja di dunia, hanya dengan a few lines of code. Yang menarik juga, saya mencobakan membuktikan cara kerja Bitcoin. Waktu itu sempat ada adik saya kekurangan uang jajan ya, terus
minta uang, saya pikir, coba nggak usah lewat bank, kita coba transfer melalui Bitcoin. Saya benar-benar waktu itu transfer nominal lebih dari $1.000, saya kaget, dalam 15 menit tuh langsung dapat melalui exchange Binance waktu itu. Wow, luar biasa banget ya ternyata Bitcoin juga ya. Tapi kita kembali lagi nih. Dari kamu investasi cryptocurrency, metode apa yang kamu pelajari dan kamu dapatkan sehingga itu menjadi trading system kamu di pasar saham Indonesia juga? Nah, saya kalau trading Bitcoin itu sebenarnya kan nggak ada true value ya, semuanya benar-benar sentimental. Jadi itu benar-benar menggunakan the law of supply and demand. Jadi saya pertama kali mempelajari 3 tipe trader di cryptocurrency. Pertama, namanya position trading. Kita menangkap mid market, terus kita mainnya daily time frame. Kita nggak trading secara cepat, lebih ke long term, tapi kita menggunakan strategi itu paling cocok kalau lagi bull market, nggak sideways ya. Karena itu strategi yang tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk melihat market di setiap saat. Nah, saya menemukan strategi yang lebih cocok di saat itu adalah swing trading. Itu cara mainnya 1 to 4 hour time frame, kita fokus tangkap satu movement, apalagi kalau misalkan lagi sideways, itu paling mantep tuh. Paling oke, kalau misalkan kita pakai strategi itu, kita beli dekat support dan jual dekat resistance. Jadi tiap kali ada movement, volatility Bitcoin itu kita tangkap semua. Nah, kalau misalkan sistem ketiga ada lagi, ini untuk full time trader, namanya day trading. Kita main di less than 1 hour time frame, hitungan menit, benar-benar harus mantengin market setiap saat 24/7. Bitcoin tuh nggak enaknya itu menurut saya. Kita tuh harus terus-terusan tuh nyala lah marketnya. Kalau di pasar modal kan kita enak, Senin sampai Jumat cuma jam 9 sampai jam 3 ya. Nah, Oke. Iya, nah, kemudian dari investasi di cryptocurrency ini sendiri, dari trading di sana ini, metode-metode apa yang kamu pelajari dan cuan nggak pakai teknik-teknik itu? Nah, sebenarnya saya di sana pakai 5 metode yang saya baliknya ke sana lagi lah. Itu pertama, trend identification. Menurut saya itu bisa dipakai di mana-mana. Itu menjawab pertanyaan salah satu paling common di trading apapun ya. Gimana cara kita identify trend? Jadi pertama kita bisa lihat tren itu bagus atau jelek dari harganya respect nggak sama moving average 20. MA20 itu harga average mean closing harian. Strategi paling bagus untuk tren yang kuat respect MA20 itu trade breakout. Kedua ada healthy trend. Kalau misalkan harga respect MA50, itu strategi yang lebih bagus dipakai dengan cara trading pullback. Kalau misalkan harga mendekati MA50, kita beli di sana, buy on support namanya. Nah, saya paling nggak bisa kalau misalkan trading di week trend, harga yang suka tembus MA50, jadi tuh volatilitasnya super tinggi lah. Tapi strategi kalau misalkan mau trade di market seperti itu, bisa dengan trade pullback towards support and resistance. Kita ntar ngomongin itu lagi. Oke, good banget ya Anthony. Jadi tadi kau bilang kalau di MA20, pergerakan sahamnya di atas MA20, berarti kita bisa strategi buy on breakout lebih accurate ya. Dan jika dia di bawah MA20 tapi di atas MA50, berarti kita better pakai strategi buy on weakness. Ini nice info juga dari kamu. Oke, silahkan lanjut. Iya, jadi setelah itu saya juga, menurut saya yang paling penting pertama kali kita belajar technical analysis itu cara gambar support and resistance line. Nah, orang tuh biasa melihatnya support and resistance line ya semua sama gitu loh titiknya. Padahal sebenarnya tuh enggak. Jadi support and resistance line is not built the same. Kalau misalkan makin banyak disentuh, artinya support or resistance line itu makin kuat, makin susah ditembus gitu kan. Ibaratnya gini deh, kita punya pacar, dia birthday-nya di hari Valentine. Kalau misalkan dia birthday-nya di hari Valentine, lu pasti kasih present gabungan dari Valentine sama birthday kan. Tapi bayangin lagi kalau misalkan kalian married di hari Valentine itu, lu mesti kasih gift untuk wedding anniversary, hari Valentine, dan hari ulang tahun dia. Itulah analogi yang saya pakai untuk support resistance line. Oke, jadi kalau supportnya itu semakin banyak disentuh oleh candle-candlenya itu, berarti itu semakin kuat ya istilahnya, semakin banyak dilewati candle-candlenya. Benar sekali itu ya. Oke. Nah, cuan nggak bro dengan trading di Bitcoin waktu itu dengan cara kayak gitu? Jujur waktu itu lagi bull market ya, tapi
entry point saya juga sedikit telat di saat September 2017, kepelamaan studi sih, cuman saya nggak pernah nyesel lah. Harganya itu pas lagi 4.600, dalam 7 hari pas saya masuk, sialnya sempat drop 40%. Tapi karena saya masih ada uang untuk average down, saya average down terus, sempat merasakan swing open market yang 24/7 tuh, sempat takut lah, belum masuk untung. Tapi gimana ya, karena waktu itu MA20 masih di atas level MA50, berarti itu kan masih bullish run tuh, gue masih pede lah bull run, jadi gue hold aja. Nggak lama kemudian kita nyampe ke titik 19.000 ya dalam waktu 3 bulan pertengahan Desember. Di situ gue pakai sistem trailing stop loss namanya, sempat keluar dari market di harga 16.500 ya, which is not bad lah, bisa dibilang itu 300% sih gain dalam waktu 3 bulan. Wow, luar biasa banget. Nah, Anthony, tadi kan kamu sharing mengenai ilmu-ilmu yang kamu pelajari selama trading Bitcoin. Dan sekarang kamu udah menjadi seorang trader di pasar saham lagi sejak tahun 2020. Nah, kenapa sih Anthony ini mau balik lagi investasi di market saham atau trading di saham Indonesia di tahun 2020? Silakan Anthony. Oke. Pertama harus dimulai dengan Bernard lah. Jujur karena kenal Bernard, waktu itu di awal tahun kita mulai banyak tuh ngobrolin saham ya. Saya waktu itu kalau di pasar modal Indonesia masih kurang pede lah. Soalnya dengan kasus Jiwasraya kan pas awal tahun 2020 ya, hampir 100 account dibekukan karena ada afiliasi Bencok sama Heru Hidayat. Yang padahal nyatanya tidak ada hubungan. Retail sempat hilang kepercayaan pada market karena kan nggak bisa cash out, nggak bisa trading tuh. Trading value harian juga sempat di bawah 5T dari rata-rata yang 8 sampai 9T, hampir separuhnya lah hilang. Dari sana ngelihat ini kayaknya bisa mulai bearish market, belum lagi ditambah pas Maret itu COVID pertama kali masuk ke Indonesia ya, IHSG kita pas pengumuman PSBB dan sebagainya tuh sempat drop ke 3.900, itu level Juli 2012, 8 tahun lalu loh. Di 16 Maret itu juga fix index kita mencapai angka 82. Sebelum kita lanjut, gue coba jelasin dulu. Fix index itu volatility index, measure volatilitas market di 30 hari ke depan. Semakin tinggi fix index itu, semakin volatile market kita. Itu patokan level stress and fear of the market, sentimental trading lah. Yes. Iya, jadi saya lanjut lagi, itu dampak COVID ke ekonomi itu saat itu gimana kan? Kenapa Maret drop banget? Pertama ya gara-gara panic selling, banyak trader tidak bisa memprediksi seberapa jauh dampak COVID ke global economy termasuk Indonesia. Dan kita waktu saat itu nggak bisa dibandingin ya sama sekarang ya. Cara mengatasi virus tuh kita nggak ngerti. Kita belum tahu seberapa infectious, seberapa deadly. Banyak juga fear mongering dari berbagai news story. Kita tuh nggak tahu COVID itu seberapa deadly gitu loh. Banyak orang malah kan ngomong mirip film Contagion kan, itu udah bikin orang tambah takut aja lah. Sehingga banyak banget tuh panic selling di periode Maret sampai April. Net sell-nya asing aja itu sempat sampai titik 50T lebih. Padahal IHSG saat itu tuh udah titik terendah pas 3.900, PBV juga terendah dalam 10 tahun terakhir. Sehingga domestic investor come to the rescue, merasa market sudah undervalue dan menopang kepanikan tersebut. Nah, blue chip andalan seperti BBCA dan Astra aja saat itu masih sering ARB, makanya waktu itu gue belum berani masuk tuh ke pasar modal Indonesia. Oke. Iya. Terus gimana? Itu, untungnya kita banyak ngobrol ya, Ber ya. Banyak ngobrol sama Jason, banyak diajarin juga tentang ilmu makroekonomi. Ngelihatnya tuh dari mana sih indikator dan makroekonomi fundamental saham. Kalau misalkan rebound tuh dari mana kita lihatnya. Dan waktu itu sempat ngajarin gua, pokoknya sektor utama yang mesti lihat tuh banking. Soalnya IHSG itu terdiri 30% dari banking kan. Yes, bener banget. Gua pertama kali masuk tuh gue inget, itu pas Mei 2020. Minggu pertama, IHSG levelnya waktu itu tuh 4.500. Gue lagi cari entry point tuh buat masuk. Kenapa masuk banking juga? Waktu itu BBNI sempat menyentuh support bullish engulfing di angka 3.400.
RSI-nya BBNI waktu itu yang gue pakai di bawah 35, which means it's very oversold. Nggak jauh dari bottom market yang di angka 3.000, 26 Maret. Nah, setelah itu, selain BBNI juga gue masuk ke BBRI di Mei 20, setelah pattern yang sama terbentuk. Ada bullish engulfing pattern di hari sebelumnya, membentuk inverted hammer, signaling a trend reversal pattern ya. Oke, inverted hammer di bawah ya. Ingat teman-teman, Iya. kalau ada support, ada inverted hammer atau hammer di bawah itu merupakan salah satu pola candle pembalikan arah seperti itu. Iya. Oke, lanjut nih. Nah, di saat itu masuk, tapi udah belajar yang namanya risk management juga dari Bernard. Gue belum masuk semua, mungkin baru 20%, masuk 20% lagi itu di June 12, di angka 4.000, karena ada hammer candle reject pas harga sentuh MA20 dan MA50. Kalau MA20 nyalip MA50 ke atas, itu tuh kemungkinan besar signal bagus untuk lanjut bull run. Yes, agree. Nah, 2020 kita mungkin move on ke titik PSBB 2 ya. Ada rem darurat lagi kan tuh di 9 September. Kita mulai diberlakukan PSBB kedua di tanggal 14 September 2020. Sempat tembus juga support 4.800 di September 11. Tapi dengan adanya buying power domestik, langsung reject, harganya naik lagi. Semakin ada conviction tuh buat gue untuk nambah muatan di sektor banking. Di waktu market terkoreksi dalam, gue selalu stick with banking aja deh. Gue paling dengerin kata-kata Bernard. Indikator pemulihan ekonomi pertama adalah kinerja perbankan yang baik, ya kan Bern? Yes, benar. Nah, tapi di saat itu gue nggak stay di market terlalu lama. Akhir Oktober, gue sempat keluar juga tuh dari market. Soalnya tingkat uncertainty lagi tinggi ya, banyak kerusuhan dan US election tuh kelihatannya waktu itu kita nggak tahu siapa yang menang. Bernard tim Donald Trump, gue tim Biden, gue benar pro Biden banget. Kita udah susun strategi tuh saat itu. Gimana kalau misalnya Donald Trump menang, kita beli apa? Kalau Biden menang, kita beli apa nih? Tapi kita masih belum tahu segitu banyak uncertainty-nya, downside-nya gede kalau misalkan kita bet on sektor yang menurut kita bakal menang. Jadi mendingan tunggu aja deh sampai election tuh beres gitu kan. Nah, kita lanjut nih cerita ke US election 9 of November. Masih ingat waktu itu gue lagi di Bali, lagi holiday. Gue stay up hari Minggu, siap-siap mempelajari market Amerika tuh pergerakannya gimana. Kalau pas besok market Indo buka, gue mau coba nyontek market Amerika. Yang di sana pertama kali gue lihat tuh rebound paling kuat itu dari Delta Airline. Di hari yang sama, satu hari setelah pemilihan presiden, Biden menang, itu benar-benar stoknya langsung lompat 25% closing. Kenapa? Gue pikir kenapa bisa airline naik? Mungkin juga karena ada support vaksin COVID waktu itu akan ditemukan. Yes. Nah, terus gue refer back to diskusi gue sama Bernard waktu itu. Kalau Biden menang tuh siapa yang paling diuntungkan? Kita lihat Tesla tahun ini. Tesla tuh tahun ini berhasil membuat Elon Musk orang terkaya di dunia. Dengan share price 816 per share hari ini. All time high terus. Nah, kalau misalkan Tesla naik, yang diuntungkan kira-kira company perusahaan di Indo tuh apa aja ya? Biden tuh support clean energy. Dan the future of clean energy is electric vehicle. Electric vehicle membutuhkan nikel untuk baterai dan tembaga untuk kabel listriknya. Dan Indonesia, kalau kalian belum tahu, Tuan Rupert, salah satu negara dengan source of nickel dan tembaga terbesar di dunia. Jadi setelah Biden terpilih, pilihan dua company pertama yang gue beli setelah dia itu Antam dan Tins. Gue ingat waktu itu gue beli Antam, gue ngeliat chart di level 1200 buy on support, dan Tins gue beli di 950 saat buy on breakout, soalnya aku telat dikit tuh. Nah, kita lihat juga nih kalau misalkan kenapa gue juga pede di dia. Kalau vaksin COVID ditemukan, kira-kira tuh orang langsung berani traveling lagi. Orang berani langsung mikirnya, wah gue udah nggak sabar traveling. Di saat yang sama, gue inget tuh pas gue terbang ke Bali aja, airport tuh udah mulai full. Penerbangan tuh udah full lah, tiket tuh udah nggak sediskon itu. Nggak sediskon pas zaman dulu ya. Selain
GIA juga gue ngelihat UNTR tuh stok yang bagus pas Biden menang, itu 4 pilihan stok gue. Kenapa Ditambah UNTR, bro? UNTR karena pertama cyclical stock ya, winter is coming. Ditambah trade war dengan China, nge-ban batu bara dari Australia. Minggu kedua November, gue masuk tuh UNTR di angka 20.500 dengan strategi buy on support. Pokoknya abis the second week of November, gue pede lah. The worst is behind us and good things are coming. Wow. Luar biasa ya perjalanan dari trader cryptocurrency balik ke pasar saham di tahun 2020. Nah, Bro Anthony ini, kan tadi kita udah membahas flashback di tahun 2020 di mana Bro Anthony dapat banyak cuan dan juga para cuan tropes lainnya tentunya. Nah, kalau menurut Bro Anthony ini, outlook 2021 yang perlu kita perhatikan ini apa? Nah, ini ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya. Oke, mungkin kalau outlook 2020, gue bakal bagi ceritanya 2021, bro. Oh, sorry ya, 2021. Masih stuck on 2020. Jadi di 2021, gue split story-nya ke dua ya, global dan lokal. Pertama kita lihat coba global dulu. Joe Biden berhasil dilantik di Januari 2021 ini. Kita review lagi kebijakan dia yang tadi gue ngomong. Mulai dari higher stimulus, perputaran US juga semakin banyak. Dan akibat dari itu, USD itu melemah terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia yang emerging market dan mempunyai struktur current account deficit. BI juga masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga, menyediakan bantuan likuiditas. Dengan lemahnya USD, kita pertama pasti tanya, sektor apa sih yang bakal diuntungkan? Hampir semua sih bisa dibilang diuntungkan, mulai dari retail and pharma, important materials, mulai dari media, imported content, properti juga kita bisa ngelihat dan kalau misalkan di dalam USD bisa menurun, tapi sebenarnya dari semua itu yang saya pilih adalah komoditas. Komoditas akan melakukan aksi pembelian yang diuntungkan tuh paling utama menurut saya gold, copper, dan komoditas-komoditas lainnya. Oke. Dan juga kita bisa melihat gimana Biden support green energy. Seperti yang saya sudah jelaskan pas tadi cerita US election, Biden kan pro banget tuh green energy. Yes. Tesla all time high, Elon Musk juga mantap banget lah. Dan ada lagi cerita hari ini baru keluar tentang NIO ya, itu electric vehicle dari China yang masih pakai baterai yang berasal dari nikel. It's all the same story about electric vehicle. On the other side, kita juga bisa melihat trade war dengan China, Biden, Harris, kita bisa lihat tidak terlalu confrontational, akan lebih calm and peaceful. Di era pimpinan Donald Trump, kita udah pernah lihat tuh market seberapa fluktuatif karena ya leadernya kurang stabil, sorry to say, dibandingkan era Demokrat yang pastinya dikit-dikit nge-tweet ya bro ya. Iya, dia udah di-ban kan tuh dari Twitter, kebanyakan sih bukan nge-tweet sih dia, sampai musuh kan tuh. Oke, kita coba ngelihat market lokal. Pertama, gue pengen membahas Omnibus Law ya. Omnibus Law ini gue bagi ke beberapa poin-poin penting. Pertama, kemudahan melakukan usaha dan izin usaha untuk foreigner di Indonesia. Tantangan terbesar foreign direct investment untuk masuk ke Indonesia tuh kebanyakan regulasi yang terbelit-belit sampai foreign investor tuh males untuk masuk karena peraturan terlalu ribet. Dan juga Omnibus Law ini yang paling penting meningkatkan daya saing tenaga kerja. Kenapa ini penting? Produktivitas tinggi, produktivitas tenaga kerja kita rendah, investasi tinggi tidak menghasilkan output yang sebanding dari return investasi tenaga kerja. Pendorong sektor UMKM juga ada, pengurangan PPh badan juga penting, dari 25% ke 22% di 2021. Kita translate itu dengan adanya peningkatan EPS growth, earnings per share sebesar 3%. Soalnya berkurang ya. Garis besarnya Omnibus Law tuh ya trade liberation policy, more friendly FDI policy, kepastian usaha yang berujung kepada peningkatan investasi, terutama penanaman modal asing. Iklim investasi Indonesia semakin positif, meningkatkan lapangan kerja, membangkitkan ekonomi di pasca resesi setelah akibat COVID.
Next, Oke. gue bakal move on ke SWF. Ya, SWF ya, tuh lagi gimana trending SWF? topik, lagi Apa trending tuh topik SWF? juga Mungkin ya. banyak cuan troopers yang belum ngerti nih. Mungkin bisa dijelasin, Bro. Apa itu SWF? Aku juga Oke, sampai pengen tahu. SWF tuh singkatan Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund tuh artinya dana abadi investasi negara yang dimandatkan untuk menjalankan investasi pemerintah umum dengan tujuan investasi jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi. Tapi fokusnya SWF tuh dari pemerintah tuh sekarang di infrastruktur ya, kalau kita bisa lihat baca news, karena sifatnya itu berjangka panjang dan memberikan sesuatu yang namanya multiplier effect kepada pertumbuhan Ya. ekonomi. Sebelum gue lanjut, kita coba bahas dulu multiplier effect itu apa sih, biar cuan trooper juga pada ngerti. Gue ambil example pembangunan jalan tol, tidak hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga memberikan akses distribusi barang ke daerah yang tadinya berat secara logistik. Secondary domino effect dari investasi infrastruktur lanjut ke pariwisata, memberikan Ya. konektivitas ekonomi yang lebih tinggi. Gue beri contoh real time, tol Cipularang yang ketika baru selesai membuat harga properti di Bandung meningkat karena aksesnya lebih baik. Jadi Oke. kalau misal, iya, Oke, jadi tadi udah aku rangkum ya. Jadi market outlook 2021 yang pertama kita harus perhatikan terpilihnya Biden ya, Bro ya. Ada tiga iya, hal yang perlu kita perhatikan dengan terpilihnya Biden. Yang pertama adalah stimulus yang lebih besar, USD jadi lebih banyak perputarannya yang mengakibatkan nilai mata uang USD turun dibandingkan mata benar, uang negara berkembang. Sehingga iya, banyak investasi nanti bisa lari ke negara berkembang dan dengan USD yang turun tadi komoditas diuntungkan. Salah satunya iya, gold dan copper. Dan yang kedua adalah green energy. Nah, green energy ini sangat didukung oleh Joe Biden dan ditunjukkan nih dengan nilai saham Tesla yang naik terus, bahkan mencapai all time high di angka 816 tadi seperti yang disebutkan Anthony. Dan iya, yang ketiga adalah trade war yang tidak akan sekencang zaman Donald Trump yang dikit-dikit nge-tweet sehingga benar, ekonomi akan jauh lebih stabil. Itu yang dari luar negeri ya. Nah, yang tadi yang iya, lokal nih buat teman-teman yang belum dengar, yang perlu kita perhatikan yang pertama tadi kaitannya sama Omnibus Law ya, Bro ya. Yang yes, kedua tadi kaitannya sama SWF dan yang ketiga adalah distribusi vaksin nih yang akan iya, mulai didistribut ke daerah-daerah. Nah, iya. Bro, tadi kan kita udah bahas market kita secara global nih. Kalau menurut Bro, tahun ini berarti bullish dong dengan banyak sentimen positif yang ada tadi. Untuk short term, opini gue sih masih bullish ya, apalagi kita masih dapat January effect, kita masih bisa lihat at least sampai minggu depan, menurut gue market endingnya masih sekitar angka di atas 6.000 lah, at least. Tapi kalau misalkan kita ngomong stock pick di tahun ini, apa kita langsung ke stock pick aja, Ber? Ya, ya, boleh, boleh, boleh. Langsung ke stock pick apa kira-kira, Bro? Untuk di tahun ini yang lebih ke jangka panjang deh. Yang jangka panjang Iya. dulu. Nah, kita kan dari tadi kan udah ngomongin tuh nikel dan sebagainya. Clean energy, kita translate ke stock pick tuh gimana? Pertama, clean energy itu electric vehicle membutuhkan baterai di support polisi Biden itu kan. Performa nikel tahun ini menurut gua mungkin bisa meniru performa batu bara di tahun 2007. Kalau kita ambil contoh bumi di awal tahun 2007 itu di Januari Yes. harga 900-an bisa sampai Oke. 8.000. Nah, bumi itu masih private company. Gimana kalau misalkan kita bawa ini ke sektor BUMN, which is Antam. Sebelum Ya. masuk ke Antam, kita revisi dulu nih. Harga nikel di awal tahun 2020 masih 12.000. Dan sekarang kita lihat harga nikel tuh udah sampai 18.000. Jangan kaget kalau misalkan sampai harga nikel tuh nyampe 22.000 ya di Wow, wow. short term ini. Nah, dari stock pick ini, gue akan pilih pertama Antam sih. Kenapa Kenapa, Bro? Antam? Mantap. Nah, kita coba lihat performa Antam di kuartal 3 2020. Di mana harga nikel saat itu masih 15-16 ribu ya per ton. Yes. Antam mencetak profit sebanyak 600 miliar. Jika disetahunkan, profitnya itu bisa sampai 2,4 T. Gede banget. PE average dia sekarang tuh 40. Dan coba kita lihat on the other hand, MDKA PE-nya tuh sempat 50 kali saat resesi. Jadi
prediksi pertama saya, it's not something impossible kalau misalkan Antam tuh bisa mencapai market cap 100 P. Sekarang tuh Antam masih di 62. Nah, kalau misalkan Antam dari 62 ke 100, itu tuh cara ngitungnya itu gimana? Coba kita ambil harga Antam sekarang di 2.600, kita kali 100, which is potential market cap, dibagi market cap dia sekarang 62. Prediksi gue tahun ini mungkin Antam bisa banget sih mencapai level 4.000. Itu tuh not impossible. Even 4.200. Gimana dasar perhitungannya Anthony? Gimana? Gimana dasar perhitungannya kamu tadi yakin kurang lebih bisa 4.000 untuk Antam ini nanti? Jadi saya ngitung dari market cap ya. Dari market cap, potential market cap 100 T dibagi current market cap of 62 T dikaliin current market price. Itu sih yang saya pakai. Oke. Karena tadi kamu berasumsi bahwa PE average-nya tadi kurang lebih 40 ya. Dan at least 2,5 tahun bukan hal yang susah ya buat Antam di tahun 2021 ini. Masih bisa banget sih. Walaupun banyak orang yang udah bilang kalau setiap kali rekomendasi Antam mahal-mahal, tapi kan sebenarnya kan kita ngitungnya gimana gitu kan. Ya nggak Pak Ben? Oke. Tapi ini tetap disclaimer on ya segala keputusan disclaimer on pasti selalu. Teman-teman. Nah, mungkin selain Antam kira-kira ada apa nih yang ada di pandangan Anthony untuk jangka panjang setahun ke depan? Second sektor mungkin untuk high conviction stock jangka panjang gua itu akan ke perbankan. Lebih spesifiknya gue pilih BNI deh. Kenapa BNI? Nah, dilihat dari provisioning dana cadangan, jika ada NPL mengurangi laba bersih tiap kuartalnya, itu salah satu alasan kenapa harga BBNI itu jelek. Dana cadangan terbesar itu di antara Big Four tuh BBNI. Tapi at the same time, BBNI kan pas 2020 sempat melakukan pergantian direksi ya. Sudah beres juga kemungkinan kitchen sinking, pembenahan internal, dan perombakan struktur bisnis. BBNI menurut gue has the biggest potential upside sih. Nah, wajar gara-gara itu performa BNI jelek di tahun 2020 tuh nggak kaget. Soalnya abis performa jelek, biasa performanya tuh bakal bagus kalau abis dirombak gitu. Kita juga mesti pay attention to the coverage ratio yang 206% lebih besar dari quarter 3 2019 di angka 159%. Oke, untuk provisioningnya ya, dana cadangannya ya. Iya, benar. Nah, kalau misalkan kita mau ngomong stock price, langsung lanjut ke stock price aja ini ya. Tahun ini menurut gua BBNI dengan mudah akan menyentuh harga 8.000 sih. Secara teknikal kembali ke harga pre-COVID ya. Iya. Coba gue bukain chart dulu ya, kita ngelihat. Yes. Karena kita juga lihat kalau BRI dan BCA pun udah kembali ke harga pre-COVID ya bro ya. Dan BNI ini masih paling lagged dibanding BBRI. Iya, benar sekali Pak Bernard. Nah, ini kita bisa lihat. Kalau misalkan kita lihat secara detail, ini harga BBNI pre-COVID ya, di angka 7.900 sampai 8.000 lah ini. Sekarang kita tuh baru di sini, sedangkan BCA tuh yang lain udah jauh meninggalkan gitu kan, udah mencapai. Coba tunjukin BCA juga dong, gimana harga BCA boleh sekarang? Wah, internet saya lagi nge-lag nih kayaknya. Oh iya, BBCA ya tuh ya, udah kembali itu. Coba lihat. Ntar coba saya buka di ini lain. Bisa bro? Bisa. Nah, ini kita bisa lihat nih BBCA. Ini harga di awal tahun 2020 ya. Nih, yes, di 2020. Udah balik ke angka pre-COVID ya. BRI juga ya bro ya? BRI juga udah balik. Nah, makanya itu menurut gua BBRI masih banyak sih potential upside-nya. Dan itu high conviction lah
buat nabung Oke, boleh jadi banget. ada Antam dan BNI untuk conviction stock dalam jangka waktu panjang. Nah, kan Bro Anthony kan juga seorang trader nih. Nah, kita Ya, penasaran kira-kira yang jangka pendek kurang lebih dalam 1-2 minggu ke depan, saham apa sih yang lagi Bro amatin yang bisa kita jadikan referensi? oke. Yang lagi gue amatin sekarang yang lumayan interesting itu Elsa. Kenapa? Kita mulai dari oil price yang udah nembus angka 50 USD per barrel di Jumat ini. Potensi juga masih naik karena harga oil masih bisa naik. Kebutuhan oil masih rendah dibandingkan pre-COVID level. Dan sekarang kondisi udah mau balik ke normal ya. Udah banyak aktivitas, bakal banyak juga kita bisa ngelihat demand untuk oil. Kita coba buka Elsa sekarang. Oke, Ini jadi kita bisa pilihan lihat. pertama untuk short term Elsa ya. Penasaran nih Iya. gimana chart dari Elsa itu sendiri? Jadi Elsa itu sekarang trading at PE ratio 12,4 dan PBV 0,84 ya. Masih murah Ya, banget. chart teknikalnya gimana, Bro? Nah, kita bisa lihat nih di sini. Menurut gue strategi paling pas buat Elsa sekarang tuh kita buy breakout resistance ya di angka 420 dan sekarang kita trading nih di 424. Sekarang masih boleh banget nih beli. Oke, Menurut jadi ini gua barusan deket sama titik breakout di angka 420 ya, Bro ya. Nah, target iya. price-nya berapa, Bro? Nah, menurut gua next itu di 466, tapi gua kayak bakal keep sampai 510 sih. Soalnya 466 itu levelnya di sini menurut gua masih bisa banget untuk ditembus. Coba gua gambar. Sorry lama ini, gambar pakai sarung tangan lumayan susah sambil pegang kamera. Nah, di sini nih. Ini menurut gue titik Ya, breakout kelihatan, yang Bro, kameranya. Coba dilihat. oke. Di sini ya, Oke. titik Target breakout di price-nya berapa harga tuh? 466. Oke, 464. Jadi Elsa pay on breakout di 420, berarti 424 ya titik dekat breakout-nya bisa kita Ya, kejar karena risk reward menarik dengan target 464. Target selanjutnya ya. berapa, Bro, setelah 464? Setelah 464 kita move on ke 510 ya. 510 510 nih. bisa ya. 510 bisa. Malahan gue lebih pede kalau misalkan Elsa itu bisa sampai titik tertinggi sih, mendekati titik tertinggi. Soalnya Di berapa? kayak tadi yang gue pernah ngomong, Titik tertinggi ini berapa, Bro? di 540. Oh, 540. Oke, oke, oke. Seperti Good. tadi yang gue udah Elsa ngomong, pilihan pertama dari Bro iya. Anthony, TP 1464, 510, lalu 540. Oke, lanjut. Pilihan kedua apa, Bro? Oke. Pilihan kedua, menurut gue sih batu bara ya. Karena China juga baru mengalami gelap gulita karena krisis energi akibat stok batu bara minim. China baru ban batu bara juga dari Australia yang bisa diuntungkan menguntungkan buat Indonesia. Nah, China juga masih sahamnya apa nih, sedikit. batu bara, kalau Bro Anthony? Kalau batu bara, pilihan gue sih PTBA. Karena BUMN sekarang juga lagi banyak menerima trust dari masyarakat. Tema kita tuh sekarang tuh BUMN geraknya jauh lebih cepat dibanding private ya. Coba gue buka chart PTBA dulu. Nah, ini kita bisa lihat nih. PTBA sekarang trading PTBA sekarang trading di PE 12,74. Kita juga sekarang lihat PTBA itu trading near MA20 level. Gue coba zoom dulu. MA20-nya PTBA tuh di angka 2870. Oke. Menurut gue sekarang masih boleh beli. Ini soalnya masih strong trend ya. Ini cuma koreksi mini. TP gue untuk PTBA itu di angka 3.000. Oke. At least 3.000 ya. Dari 2870 kita boleh beli karena di MA20 sampai harga 3.000 at least. Iya. Oke. Selanjutnya yang kedua. Pilihan kedua PTBA nih. Ini udah nggak sabar lagi. Ada pilihan selanjutnya nggak, Anthony? Sebelum kita buka Q&A buat teman-teman dan 5 orang bertanya bakal dapat masker dari Soko Sekuritas. Silahkan, Anthony. Oke. Stock pick selanjutnya menurut gua yang mantap berdasarkan Omnibus Law itu
industri-industri kan udah mulai hidup, lapangan pekerjaan naik, yang dibutuhkan apa? Gas pastinya. Nah, PT apa yang terakhir tuh lagi hot-hotnya tuh, kita nggak dengar gas, Pegas, yang tersandung isu pajak. Pegas adalah salah satu high conviction stock gue short term, makanya kemarin pas turun-turun gue beliin terus tuh PTBA. Coba kita buka juga. Pegas, sorry maksudnya ya. Mungkin silakan. Iya, Pegas. Pegas gimana? Pegas tuh sekarang trading at PBV at 1.05, PE-nya di 37,52. Nah, gue kemarin beli PTBA itu mendekati support. Iya, Pegas, sorry. Oke, Pegas supportnya berapa? Support kuatnya di angka berapa tuh? 1.500. Setiap kali dekat situ udah boleh beli sih. Area double bottom juga kita bisa lihat di angka 16.30. Oke. Nah, ini pattern double bottom nih. Di angka 16.30 sama 16.40. Oke, itu bottom kecil lah di bawahnya 16.30, 16.40. Iya. Nah, target price-nya berapa tuh untuk Pegas? Nah, untuk Pegas menurut gue yang paling deket sih sekarang ya, kita kan trading di angka 16.40, kita bisa at least nyampe ke level ini nih, tertingginya double bottom pas tadi kita lihat di 17.40. Oke, 16.30 itu sampai 17.40. Nearest-nya ya, dan kemungkinan besar kalau sentimen positif terus ada, apalagi kalau ada pajaknya dipermudah ya, karena sama-sama BUMN, nanti bisa ada sentimen positif lebih lagi. Nah, ada saham lagi nggak, bro? Sebelum saya akan buka Q&A dari teman-teman lainnya. Oke, saham terakhir mungkin emiten Lokeng Hong ya. Gajah Tunggal kita lihat hari ini udah auto reject atas. Tapi ada juga tuh emiten media jagoan LKH yang masih bergerak di titik support, yaitu BMTR, Global Mediacom. Ini titik support di 294, pola descending triangle juga udah terbentuk, trading at PE 4,96 dan PBV ratio-nya masih 0,43. Kita coba bandingin ke MTEK aja deh. PE-nya MTEK tuh sekarang trading at 145 kali dan PBV-nya tuh 9,44. Secara technical, BMTR tuh a very good choice sih sekarang. Aman lah, company-nya juga bagus fundamentalnya kan. Ya, itu bentuk descending triangle ya, yang di kanan itu ya. Dan dia di dekat supportnya titik breakout di 294. Oke, terima kasih Anthony buat penjelasannya. Dan sekarang saya akan buka pertanyaan buat 5 orang cuan troopers untuk langsung bertanya kepada Ko Anthony Cipto. Nah, gimana view Bro Anthony ini terhadap saham-saham consumer seperti IJBP, Unilever, Gudang Garam HSP, karena turunnya sudah lumayan banyak. Silakan Bro Anthony. Oke, saya mulai mungkin dari saham rokok dulu ya. Kalau saham rokok untuk long term, saya kurang rekomen sih. Soalnya kita udah ngelihat bea cukai itu tetap tinggi terhadap rokok tahun ke tahun. Jadi sebenarnya industri rokok tuh sangat dilawan lah dengan government saat ini. Saya nggak rekomen beli untuk jangka panjang, tapi sebenarnya sekarang kalau kita mau lihat HMSP, saya bukain chartnya dulu. Itu trading gimana? Jadi jangka panjang nggak rekomen, tapi jangka pendek boleh ya bro ya? Mungkin jangka pendek sih masih bisa di tradingin nih. Nah, kita lihat. Oke. HMSP berada di dekat itu ada support juga ya di situ ya, dari samping nih, supportnya di 1400. Pokoknya dekat harga ini boleh dicoba beli lah. Soalnya supportnya kita bisa lihat nih, udah terbentuknya kuat sekali, udah disentuh berkali-kali dan nggak bisa jebol tuh support. Nah, di atasnya ada support lagi nggak tuh? Yang bisa kita coba? Di atasnya masih ada support, tapi di area, nah ini, sekitar 1460 ya. Oke, jadi kita bisa spekulat buy ya kalau ada dia dekat-dekat 1460. Kalau dia ada pantulan di situ kita coba beli, atau angka selanjutnya 1400. Tapi ini cuma bisa jangka pendek ya Bro Anthony berarti ya. Kalau Gudang Garam jangka gimana? pendek masih boleh. Iya.
Coba kita lanjut. Tadi pertanyaannya ke... Gudang garam ICBP Unilever. Oke, kita lanjut ke ICBP dulu kali ya. ICBP itu sebenarnya company-nya masih bagus sekali sih menurut saya. Tapi kita lagi trading di angka... Oh, itu ada potensi bangun cup and handle ya di bawah itu ya? Iya, Kecil. benar sekali Pak. Nah, kita juga terakhir lihat nih, pas ada satu hari kan, dia closing di bawah level 9.500, menurut saya itu support yang cukup kuat, langsung reject, kuat tuh, price rejection namanya, pullback. Dia langsung closingnya di atas 9.500 lagi. Menurut saya kalau dekat harga 9.500, saya berani beli sih untuk jangka pendek. Tapi, again, jangan lupa ini stok defensif ya. Pergerakannya nggak akan seagresif saham-saham pilihan seperti Antam dan sebagainya sih. Oke, jadi ini lebih ke defensive stock ya istilahnya ya? Ya, benar sekali. Oke. Kalau bro antara saham-saham rokok dan saham-saham consumer sekarang mau pegang nggak kalau ditanya? Sebenarnya sekarang kalau misalkan saham defensif seperti ICBP, boleh ya. 10% portfolio saya ada di defensive stock sih untuk jaga-jaga aja dan untuk nabung. Tapi kalau misalkan rokok sendiri, saya nggak rekomen sih. Karena masih banyak pilihan-pilihan lain yang lebih memberikan potensi upside yang lebih tinggi. Jadi saya choose untuk nggak masuk ke industri tersebut. Oke. Jadi sekarang bro lebih pilih yang sektor-sektor high conviction sama yang agresif tadi ya bro ya, karena sekarang market lagi rally, kenapa enggak kita pilih agresif daripada stay yang defensif gitu ya kalau untuk bro Anthony ya. Bener, kan kita nggak bisa menyanyikan momentum seperti sekarang kan, kondisi dunia lagi recovering from a bear market kayak terakhir. Menurut gue ini saat yang bagus untuk kita agresif sih, tancap gas bukan main defense gitu loh. Oke. Pertanyaan selanjutnya terkait tentang Astra nih. Pertanyaan bagus dari Koirul Aji. Apakah Tesla akan terpengaruh atau berpengaruh maksudnya terhadap Astra International? Silakan. Menurut gue Astra tuh ya, kalau misalkan Tesla udah naik segini banyak, pertama Astra tuh pasti mendapat bagian dari Tesla, either jadi distributor, seenggaknya distributor spare partnya ya untuk Tesla. Soalnya mereka masuk ke Indo pasti nyarinya the biggest player nggak sih menurut saya. Tapi kalau kita go into detail Astra sendiri company-nya, kita bisa ngeliat juga terakhir Pak Jokowi udah confirm pingin memberikan pajak mobil 0% di kuartal 2 2021 ya. Tapi belum dikasih lampu hijau sama Sri Mulyani kan? Iya betul. Iya. Jadi kalau misalnya itu sampai diketok, itu potensi cukup bagus buat Astra, Anthony? Iya. Kita kalau misalkan ngelihat chart sekarang, kita bisa ngelihat Astra tuh baru sebenarnya hari ini potensi buy yang sangat bagus. Kita pakai strategi buy on breakout. Ya? Iya. Dan udah ada ascending triangle kan tuh ke atas. Makin lama demand orang pas jual, market belinya makin lama makin pendek. Wah, udah langsung breakout. Ini gue yakin hari Senin lanjut sih. Oke, jadi ini ada breakout ya di Astra International. Saya juga sampai cek, yes, benar ini ada breakout cup and handle atau double bottom di angka kurang lebih sini di 6.300 ya bro breakoutnya. Jadi bener. Ini kita boleh beli. Target resistance selanjutnya berapa bro? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kalau gue kasih target Astra itu ada resisten di dekat 6.600 ya. Ada resisten dekat 6.600, tapi dia tuh bisa sih tahun ini balik ke level pre-COVID, yaitu di angka 7.250. Yes. Bagaimana dengan pengaruh revenue dia, di mana tahun lalu dia mendapatkan one-off revenue dari penjualan BNLI. Apakah itu bisa menurunkan performa Astra net profit di tahun ini atau ada pandangan lain? Karena di tahun ini one-off revenue dari BNLI itu nggak ada lagi. Menurut saya revenue Astra tahun ini pasti ada efek dari sana, tapi penjualan mobil dan motor tersebut masih akan grow stronger ya, karena buying power juga udah lumayan balik.
Astra menjadi salah satu high conviction stock saya juga sih kalau misalkan di 2020, tapi yang lebih defensif ya. Secara geraknya lebih pelan dan market cap-nya lebih gede, jadi geraknya nggak mungkin secepat saham-saham pilihan lain. Tapi menurut saya Astra sekarang rekomendasinya buy sih. Oke, jadi bisa buy on breakout, dan juga Ya. tadi Bro bilang mengenai pajak 0% ini bisa menjadi sentimen cukup positif. Oke, Ya. pertanyaan selanjutnya dari Exciting Friend. Ko Anthony, bagaimana view untuk sektor CPO seperti LSIP, AALI di tahun 2021? Dan juga kita melihat bahwa CPO ini telah menunjukkan angka all time high 8 tahun terakhir. Dan hari ini masih bertahan di angka 3.000 Malaysian Ringgit. Oke, kalau misalkan LSIP, kita coba buka dulu chartnya. LSIP ini kita gampang banget ya lihatnya ya. Ini tuh mereka lagi bullish run mulai dari sini. Oke. Kalau sekarang kita better gimana, Bro? Atau kita mending nunggu resistennya dulu jebol di angka kurang lebih 1510? Karena udah deket lagi nih resistennya. Nah, ini kita bisa bilang ini range LSIP sekarang ya. Kita coba bisa lihat juga resisten selanjutnya tuh di angka, benar Pak Bernard, 1500. Jadi sebenarnya saya nggak bisa bilang ini rekomendasi buy sekarang. Kita mendingan tunggu either kita buy on breakout, atau kita tunggu sampai range-nya lebih mendekati 1400. Jadi kita tradingnya in range aja untuk LSIP. Yes. Jadi tapi juga tambah. Iya. Terus gimana, Bro? Iya, tapi menurut saya mendingan buy on breakout sih. Soalnya kalau misalkan buy on support range ini, upside-nya kurang gede ya. Kalau misalkan kita buy on breakout 1500, kalau kita tarik ke belakang nih chartnya, itu titik selanjutnya di sini, itu gampang ditebus sih. Soalnya terlalu dekat sama resistance sebelumnya. Jadi bisa unlimited lah. Kita main di area all time high. Itu paling hobi saya tuh. Oke. Jadi istilahnya kita untuk LSIP kita tunggu buy on breakout 1510 ya, karena udah nggak jauh lagi. Dan juga buat teman-teman yang nggak tahu mengenai kabar CPO, jadi Amerika Serikat itu baru saja mengeban CPO berasal dari Malaysia. Nah, tentu saja ini akan menguntungkan CPO yang berasal dari Indonesia, terutama big caps-nya ada AALI dan juga LSIP. Dan juga yang masuk ke Serikahati itu LSIP. Dan juga katanya yang udah tersertifikasi dengan ESG itu ada di SNK, salah satunya adalah itu. Oke. Pertanyaan terakhir ya, karena waktunya udah mau habis. Mungkin pertanyaan tentang duo kertas nih yang lagi ngetren juga, yaitu TEKIM dan INKP. Bagaimana, Bro? Duo kertas ini salah satu stok favorit juga sih. Pas PSBB mulai tuh sempat harga tuh nyentuh 6.000 ya. Gue pernah sempat ikut beli tuh, tapi kita lihat nih di sini. Kalau secara technical, jujur sekarang kalau masih punya barang, congratulations, cuannya gede sekali sih. Hari ini kita juga bisa ngelihat growth-nya segitu banyak, tapi udah mendekati titik resistance ya di angka 13.000. Itu apa? TEKIM atau INKP? Ini TEKIM. Oke, jadi better nunggu breakout ya, Bro ya? Iya, saya nggak bisa rekomendasi beli di sini. Mendingan kita tunggu sampai support terbentuk sih dari buy on breakout ya, bentuk support baru ya. Iya, benar sekali. Kita coba lihat juga INKP. INKP tuh biasa geraknya sedikit lebih pelan daripada TEKIM. Tapi nggak juga nih, hari ini dia juga udah sempet sampai INKP. Gimana, Bro? Ya, INKP resistance selanjutnya itu ada di angka sekitar 13.800. Tapi sebenarnya beli sekarang saya nggak rekomen. Coba saya pull ininya. Soalnya support selanjutnya kalau misalkan gagal breakout itu di level kejauhan ya, risk reward-nya nggak menarik ya, Bro Anthony. Risk reward-nya benar nggak menarik di 11.300. Jadi kalau misalkan beli di angka segini, risk reward ratio-nya kan 1:1 nih. Mendingan jangan masuk dulu deh, tunggu aja turun. Oke. Iya. Nah,
Ini pertanyaan terakhir nih, udah pas 5 pertanyaan. Untuk emiten konstruksi yang terdampak dari SWF, yaitu PTPP Wika Waskita, apakah masih boleh beli jika kita belum punya? Silakan Bro Anthony. Oke, kalau misalkan untuk PTPP, saya sendiri baru beli tadi pas trading day awal. PTPP itu masih menunjukkan tren yang upward banget ya, kita bisa lihat nih di sini, naik terus, higher high, higher low. Kita juga bisa lihat kalau misalkan kita beli sekarang itu tuh ada support di angka 2000 ya, di sekitar sini nih. Oke, targetnya berapa Bro Anthony untuk masa PTPP ini? Untuk PTPP kita bisa ngelihat ada next poinnya bisa di sekitar angka 2300. Oke. Jadi PTBP ini masih paling telat ya dibandingkan Waskita, Adikarya, Wika. Jadi Bro Anthony paling suka PTPP untuk saat ini. Iya benar. Saya mendingan paling pilih PTPP sih untuk ini. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bro Anthony buat malam hari ini. Kira-kira sebelum kita tutup, ada nggak closing statement dari Bro Anthony? Karena kita ternyata udah hampir 1 jam nih. Ternyata nggak sabar, kita seru banget obrolan hari ini. Silahkan Bro Pertama Anthony. saya terima kasih dulu sama Pak Bernard udah ngundang saya untuk berbicara ke Cuan Trooper. Semoga hari ini banyak dapat ilmu juga dari saya. Setidaknya saya ingin meninggalkan pesan terakhir, mungkin kita semangat untuk retail investor. Kita udah menunjukkan ke dunia gimana kita bisa menopang IHSG. Itu saya berasa keren banget sih sebagai orang Indonesia. Kita harus lanjut investasi di market saham Indonesia. Oke, thank you Anthony. Cool banget nih closing statement-nya. Iya. Oke, buat para Cuan Troopers yang pengen trading bareng Suko Sekuritas dan ada Bro Anthony di situ, jangan lupa buka rekening di inform.sukosekuritas.com yang ada di bio, dan Bro Anthony nanti akan ada di grup Cuan Troopers. Jadi bakal bisa tanya-tanya Bro Anthony di grup Cuan Troopers untuk kita sharing ide, sharing knowledge supaya kita tahun 2020 makin cuan. Sekali lagi terima kasih semuanya Cuan Troopers. Thank you Anthony udah hadir dan see you semuanya dan good night. Have a good night. Yeah.